of sales revenue ya, untuk yang variable. Jadi sama dengan 1, berapa? 1,5 ya? Mister. 1,5 Iya, atau 1,2? 1,5. 1,5% kali ini sales revenue, berarti kita ke atas ya, sales revenue ini ya, sales revenue. Jadi 1229, maka totalnya ada 169 sekian. Ini juga sama, merge and center. Kemudian untuk depreciation of office furniture ini sama 125 per bulan, jadi langsung saja ini tidak usah pakai dikali. Kemudian electricity 512 per annum, berarti electricity berarti kita harus bagi ya, karena per annum 5120 dibagi 12. Sebelah juga sama ya. Oke. Kemudian office wages atau gaji bagian kantor. Ini per month ya, jadi langsung nih sudah tidak perlu dibagi lagi. Kemudian rent-nya sama ya, karena tadi 6.000 dibagi 2 ya, atau equally share. 3.000 US dollar per bulan. Maka totalnya adalah ini ya, tinggal kita kasih dolarnya. Nah, tinggal yang sebelah nih. Dihilang. Kenapa? Nah, berikutnya yang sebelahnya yang 110%. Untuk per bulannya sama, cuman yang untuk variabelnya ya, yang variabelnya dia berbeda karena dia 1,5% dikali total sales of yang ini ya, yang 110%. Yang ini berarti ya 90 sekian. Oke, totalnya sekian. Kemudian untuk depreciation-nya sama, tidak ada berubah. Kemudian electricity-nya juga sama, biaya listriknya juga sama. Kemudian office wages-nya juga sama per month. Untuk rent-nya juga sama. Oke, totalnya adalah ya, ini adalah 15.731, yang sebelahnya 15.854. Kita kasih dolar. Oke. Sampai sini ada mau tanya? Clear ya? Oke, sip. Kemudian yang terakhir final expenses untuk bukan final expenses ya, financial expenses atau biaya bagian keuangannya ya. Di sini ada loan interest and discount. Untuk loan interest di sini dikatakan loan interest for August is calculated 6,5% per annum of the loan. Jadi kita hitung dulu loannya berapa, 60.000 ya teman-teman ya. Ini ya 60.000 sama dengan 60.000 US dollar dikali 6,5%. 6,5% sama dengan 3.900 US dollar per annum, kan per tahun ya, maka ini kita bagi per bulan, dibagi 12, maka sama dengan 325 ya teman-teman ya, 325 US dollar. Mister, maaf, bisa diulang yang loan interest? Loan interest, jadi total loan-nya 60, total pinjaman ya, total pinjamannya adalah 60.000 US dollar. 60.000 US dollar
Kemudian bunganya interest ya, interestnya bukan bunga, apa sih ini? Oh iya, bunga lah, bunganya 6,5% ya, 6,5% per tahun. Maka kalau keterangan di sini tadi kita hitung ya, 60.000 US dollar dikali 6 dikali 6,5%, maka kita dapat 3.900 US dollar per tahun. Kemudian kalau kita bagi per bulan sama dengan 12, ini 3.900 dibagi 12. Ini per bulan. Ya, untuk yang finance. Untuk yang finance. Oke. Ini ya 325. Mister itu loan kali Mister kolaon. Iya, salah nulis ya. Kalau laon apa? Kalau laon? Batu bahan. Lawan ya. Oke. Yang sebelah juga sama ya, yang sebelah juga sama. Cara ngitungnya ini ya, ini cara ngitungnya. Kemudian, nah yang berikutnya adalah untuk diskon teman-teman. Diskon di sini dikatakan 15% of credit sales itu 15 hari due date. Jadi 15% dari total credit sales itu settle atau dapat diselesaikan 15 hari sebelum jatuh tempo. Maka dia dapat diskon 4% ya. Maka dia dapat diskon 4%. Jadi kita hitungnya gimana? Kita hitungnya 15% kali of sales ya. Berarti dari credit sales ya teman-teman ya. Ini dari credit sales dari 65. Berapa totalnya? 98 sekian dikali berapa persen? 4% ya teman-teman ya. Diskonnya 4%. Jadi diskonnya berapa? Budget diskonnya ini dikali di sini ya. 4% ya. Diskonnya 4% sama dengan, biar nanti buat ini ya, kali yang nggak ikut kuliah biar enak lihat. Berarti di sini dikali di sini berapa jumlahnya? 393 US dollar. Ini untuk yang 100%, untuk yang apa? Yang 110 berarti oke. Banget turunnya. Nah, untuk yang ini yang 100% ya, ini 100%. Ini 110%. Berarti dia berapa? Ini ya teman-teman ya. 90 dikali 15%. 15%. Kemudian ini dikali 4%. 4% sama dengan
sini kali sini ya. Betul nggak? Beda sama hitungan tadi saya sebelumnya. Coba diulangi ya. 15% dikali total sales. Bukan total sales ya teman ya. Kredit sales ya. Karena ini kan penjualan kredit. Total sales salahnya di situ. Oke. Maka untuk yang 110% kita dapatkan berapa? Ini ya. 432,54. Mister katanya mau dibulatkan saja. Iya, bentar. Bentar dulu. Bentar kita rapihin habis itu. Kita sum ya, sum dulu. Sum. Kita copy. Kita baru kita bulatkan sesuai permintaan Hamidah tadi ya. Oke, kita kasih dolarnya. Oke teman-teman, nah ini budget operasional buat apa tadi namanya? Tan ya. Sekarang kita total ya, kita total belum ditotal. Sini tambah sini tambah sini. Ya. Oke. Nah, teman-teman ini budget kita hari ini. Budget sebentar kita kasih judul. Responding. Kita kasih judul ya. Nah, nih. Insert row. Oke deh teman-teman. Well, sampai sini ada pertanyaan? Any question? Mister, aku mau tanya itu yang rent kok cuman dibagi dua dari 60.000 dan kok masuknya ke yang pertama dan yang kedua aja hingga yang ketiga gitu, atau kok itu masuk ke situ gitu? Iya. Kenapa nggak cuman satu gitu kan? 6.000 dan kenapa masuknya ke administratif ya itu sama yang ke atas? Hanya ke administrasi expense dan sales ya. Iya. Kenapa tidak ke tidak financial expense ya? Iya. Gitu maksudnya. Mister. Karena kan gini, coba kita lihat ya, Rahmat. Kalau di financial expense ini hanya kepada hal yang berkaitan dengan finance saja, tidak termasuk operasional gitu, Rahmat. Dia tidak ada biaya depreciation, dia tidak ada
gaji, dia tidak ada di sini iklan, tidak ada delivery. Jadi kalau yang finance ini kalau secara biaya dia hanya biaya yang berkaitan dengan finance saja, tidak berkaitan dengan operasional gitu. Maka dia tidak ada rent. Gitu Rahmat. Jadi berkaitan dengan bunga, berkaitan dengan diskon saja. Jadi ini lebih kepada finance saja gitu. Jadi tidak kepada operation. Tapi kalau misalkan gini ya, misalkan Rahma, ini kan kita bikin budget ya, bikin budget. Kalau misalkan ternyata finansial di situ ada expense-nya juga, misalkan ada gaji, boleh dimasukkan gaji biaya gaji bagian finance ya, atau misalkan finance sharing juga untuk biaya rent boleh juga. Kan ini kita bikin budget, jadi terserah kita yang mau kita budgetkan bagian apa saja, atau bergantung juga dengan kondisi dari perusahaan yang sedang kita buat budgetnya gitu ya, gitu teman-teman. Atau ada juga yang budgetnya budget rent itu tidak dibagi per departemen, langsung saja dalam satu perusahaan gitu ya. Cuman ini karena kondisinya begini ya, kondisi dari case di sini dia hanya untuk operation, maka kita bagi dua saja. Dan di sini dikatakan kan kalau tadi keterangannya share classification between selling and administration expenses. Jadi keterangannya gitu. Jadi ini hanya di sharing untuk bagian bagian selling dan administration. Tapi kalau misalkan kita mau kita bagi tiga boleh saja. Misalkan ada bagian produksi di kantor kita, atau misalkan ada bagian SDM, atau ada bagian apa lagi ya, boleh dimasukkan. Nah ini karena kondisi yang ada di sini dia tidak dimasukkan. Alasannya begitu Rahma ya. Baik Mister, baik. Terima kasih Mister. Jadi kalau pas prakteknya sih terserah kita, mau dibagi tiga boleh, mau dibagi berapa juga boleh. Oke. Tadi saya mau kasih judul, ini belum kebuka ya wordnya. It's okay. Nah teman-teman, supaya teman-teman lebih paham, ini saya jadikan, kan kita mestinya ada satu formatif ya. Kita sebelumnya udah pernah formatif apa belum ya? Hanya tugas Mister. Baru tugas ya, formatif belum ya? Oh iya. Oke. Nah teman-teman, untuk yang malam ini, tugas malam ini saya anggap sebagai nilai formatif ya. Jadi bentar kondisinya saya ganti sedikit saja. Nanti silakan teman-teman kerjakan. Nanti ini saya anggap sebagai formatif tes. Sebentar nih, laptopnya error. Bentar ya. Teman-teman, untuk jadwal UAS anggaran perusahaan sudah dapat belum, tanggal berapa? Sudah Mister. Rencananya tanggal berapa Rahma? Sebentar. Ini. Senin atau Rabu? Anggaran perusahaan di hari Jumat Mister. Oh, di hari Jumat, oke. Iya. Ya, sip deh. Berarti masih ada waktu. Nah, teman-teman, nanti Excel-nya ini saya kirim ke teman-teman, Excel-nya untuk bisa sebagai
catatan. Tadi juga sempat saya rekam, nanti rekamannya saya kasih juga. Jadi sebagai latihan buat kalian. Nah, teman-teman Makasih. tadi saya yes, Ulfa. Iya, makasih, Mister. Oh iya, makasih. Nah, teman-teman sebagai ini ya, sebagai pembelajaran buat kalian, apa namanya? Oke deh, gini teman-teman, nggak apa-apa ya. Jadi nanti file Excel-nya saya kirim ke grup, kemudian Excel-nya juga saya kirim. Ini sambil nunggu laptop saya ini recovery, ini agak error laptopnya, nanti saya kirim ke grup ya. Nah teman-teman, jadi untuk tugas hari ini saya anggap sebagai sebagai nilai formatif ya, sebagai nilai formatif. Kemudian untuk tugas kelompok yang belum saya tunggu ya, saya tunggu untuk tugas kelompok. Harapannya sih bisa segera ya, paling telat lah minggu depan ya, paling telat minggu depan sebelum saya menyerahkan nilai ke bagian akademik ya, sebelum menyerahkan nilai ke bagian akademik. Nah, teman-teman kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti boleh japri saja yang kurang jelas. Nah, teman-teman kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, jadi saya ucapkan selamat mengerjakan formatifnya. Kapan paling telat dikumpulkan? Paling telat dikumpulkan hari Senin ya, boleh ya. Hari Senin boleh dikumpulkan untuk formatif hari ini. Tapi yang paling cepat, yang hari ini bisa kelar sebelum jam 11, saya kasih waktu 2 jam, dapat free 1 koin Nagaya ya, yang tercepat saja tapi ya, yang tercepat mengumpulkan ke saya dapat free 1 koin Nagaya. Well teman-teman, I think that's all for today. Thank you very much for joining my class. Pasti selama perkuliahan kita ada yang kurang menyenangkan, ada kata-kata yang saya yang kurang baik. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga ada keberkahan yang bisa kalian dapat dari ilmu yang saya share ini. Teman-teman, saya selalu sampaikan bahwa orang sukses dia selalu do something extraordinary, something different from others. So if you want to be successful person, you have to be different from others. Teman-teman, orang sukses itu dia selalu melakukan hal-hal positif, dia melihat everything from positive way. And orang positif katanya adalah orang yang ketika orang lain masih tidur dia sudah bangun, ketika orang lain sudah bangun dia sudah berjalan, ketika orang yang sudah berjalan dia sudah terbang, sudah berlari, ketika orang sudah berlari dia sudah terbang. Itulah orang sukses. Kesimpulannya adalah orang sukses dia one step ahead before the others. Jadi satu langkah lebih cepat dibanding orang lain. Maka harapan saya kalian calon-calon manajer keuangan semuanya, calon-calon pemimpin, maka jadilah kalian selalu menjadi orang terbaik dimanapun kalian berada. Ketika sedang kuliah, jadilah mahasiswa terbaik. Ketika sedang bekerja, jadilah karyawan terbaik. Ketika sedang berada di rumah, di keluarga, jadilah anggota keluarga yang terbaik. Well, teman-teman, I think that's all from me. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Mohon maaf, salam saya buat keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mister. Terima kasih, Mister. Thank you. Iya. Mister. Ya, nggak ada emot love-nya. Kalau di Zoom ada emot love, bisa kasih love. Sarang he.